Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 10 Oktober 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pada hari Selasa 12 Oktober 2021 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan paskot doa malam. Mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa selama 40 hari yang akan dimulai dari tanggal 22 September sampai 31 Oktober 2021. Untuk bulan Oktober, MDC Medan mengambil tema doa dan puasa. Ibadah puasa bersama akan dilakukan setiap hari Jumat secara onsite terbatas pada pukul 16 sampai 17 WIB di gereja dan akan tayang secara live streaming melalui Zoom. Link akan dibagikan kemudian. Minggu depan tanggal 17 Oktober 2021, kita akan kembali lagi beribadah secara onsite dan ibadah akan dilakukan 2 gelombang. Gelombang pertama pada pukul 9 WIB dan gelombang yang kedua pukul 11.15 WIB dan akan ditayangkan juga secara live di kanal YouTube MDC Medan. Link pendaftaran yang bertujuan untuk memastikan kehadiran jemaat yang jumlahnya dibatasi hanya untuk 80 tempat duduk akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200958878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222366060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 21 ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Kemenangan yang dianugerahkan Tuhan dalam setiap pergumulan menyadarkan kita bahwa Allah yang kita sembah sangat berperan aktif di kehidupan ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Keyakinan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai karya yang sempurna akan membangkitkan kita untuk mengagungkan Dia. Terpujilah Engkau Tuhan yang berkuasa, memberi kesanggupan untuk melihat keperkasaan-Mu yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sanggupkan kami fokus dan mengandalkan-Mu. Setiap tantangan dan godaan yang datang dalam kehidupan kami dapat menghadapi dan menang.
sebab Engkau telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam Kristus. Pakailah kami sebagai alat-Mu yang berdampak positif, baik di tengah keluarga, masyarakat, tempat kerja, studi, dan dimanapun kami Engkau tempatkan. Bapa, persiapkan kami jemaat-Mu dalam ibadah yang akan kami ikuti, untuk dapat menerima kasih dan kuasa-Mu dengan iman. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita nyatakan bahwa Yesus yang termulia, Yesus yang tertinggi di dalam hidup kita. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu.
bentangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Salam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Jemaat MDC Medan. Berjumpa kembali kita di dalam persekutuan yang indah, yang manis oleh anugerah Tuhan di dalam ibadah hari ini, di minggu kedua bulan Oktober. Di sepanjang bulan Oktober ini, Jemaat MDC Medan mengambil satu tema khotbah doa puasa. Dan minggu kedua ini adalah tentang kuasa. Doa membawa kita masuk ke dalam dimensi dunia rohani yang tak terjangkau dengan panca indera. Demikian juga halnya dalam puasa. Ibadah dalam bentuk tidak makan dan minum ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan rohani kita. Kalau puasa lahir dari sikap merendahkan hati dan bergantung kepada Tuhan, maka kepekaan rohani kita akan kehendak Tuhan akan menjadi semakin tajam. Kita akan menjadi lebih peka dalam mendengarkan dan menangkap atau pesan Tuhan. Doa yang disertai dengan puasa menunjukkan kesungguhan hati iman kita. Doa yang disampaikan segenap hati kepada Tuhan akan memperhatikannya, dan itu sebabnya puasa dapat mempertajam kuasa doa. Doa puasa adalah suatu keprihatinan terhadap keadaan rohani yang mengharapkan pertobatan dari keterikatan dosa yang membelenggu jiwa. Keterbelenggungan oleh ikatan dosa tanpa disadari dapat termanifestasi dengan perilaku yang buruk, gangguan kesehatan tubuh ataupun jiwa. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Perilaku buruk, gangguan kesehatan tubuh dan jiwa oleh keterikatan dosa dapat ditaklukkan dan dilepaskan dengan doa puasa. Sebagaimana seketika orang sakit ayan yang mempunyai anak yang sakit anaknya. Kepada murid-murid Yesus yang membawa untuk disembuhkan. Namun anak itu tidak sembuh. Lalu ayah anak itu membawanya kepada Yesus. Dan dengan Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan seketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini pindah. Dan tak ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Ada kalanya kita menghadapi situasi atau keadaan yang tidak biasa, yang mungkin kita sering dengar namanya extraordinary. Dan karena itu untuk menghadapinya adalah dengan extraordinary pula.
power extraordinary hanya ada dan terdapat di dalam Yesus Kristus. Doa puasa mengarahkan seluruh hidup kita hanya tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Artinya doa puasa adalah memusatkan perhatian kita kepada Yesus Kristus yang punya kuasa extraordinary, bukan kepada persoalan yang dihadapi, bukan kepada gunung masalah yang ada di depan. Doa puasa membawa perhatian kita terpusat dan fokus kepada Tuhan. Dan dengan terpusatkan perhatian kita kepada Tuhan dan menyatukan kita dengannya, maka Tuhan yang berkuasa bersama kita dapat melepaskan segala belenggu dosa yang mengikat, karat-karat dosa yang menempel dan merusak rohani dapat dirontokkan. Benalu-benalu dosa yang mencengkram dan mengakar dalam pikiran, hati dapat tercabut sehingga memberikan kelegaan, kemerdekaan, dan kesembuhan. Itu sebabnya bukan sekedar tidak makan dan minum, namun hal yang paling utama dan penting, doa puasa memusatkan hati, pikiran, perasaan, aktivitas kita hanya kepada Tuhan. Sekalipun doa puasa dapat mendatangkan dan menyatakan kuasa Tuhan, namun pusat dan tujuan doa puasa bukan sekedar itu. Tetapi lebih dari itu adalah doa puasa harus selalu berpusatkan kepada Allah. Bila kita berpuasa bukan untuk Allah dan berpusat kepada Allah, maka puasa tersebut telah gagal. Manfaat secara jasmania seperti keberhasilan dalam doa, memperoleh urapan atau memperoleh wawasan rohani, tidaklah boleh menggantikan Allah sebagai pusat dari puasa kita. Semua tujuan lain dari berpuasa haruslah sebagai ungkapan kepatuhan kepada Allah. John Wesley berkata, biarlah puasa dilakukan bagi Allah dan mata tertuju kepada Dia saja. Biarlah niatan kita dalam berpuasa hanya satu dan satu ini saja, yaitu untuk memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Bila tujuan utama dari berpuasa telah tertanam di hati kita, maka kita akan memiliki kebebasan untuk memahami bahwa terdapat tujuan yang kedua dalam berpuasa. Lebih dari yang lain, disiplin puasa akan mengungkapkan hal-hal yang mengendalikan kita. Manfaat yang luar biasa bagi para murid yang sejati yang ingin diubahkan menjadi serupa dengan citra Kristus. Karena melalui puasa akan terungkap apa saja yang mengendalikan kita, seperti kesombongan, keserakahan yang selama ini tanpa sadar terekspresi melalui makanan dan hal-hal baik lainnya. Sebagaimana ditulis oleh pemazmur Daud, Mazmur 69 ayat 11, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan, ketika aku menangis, merendahkan jiwaku dengan berpuasa, itu juga menjadi celah bagiku. I humble my soul with fasting. Apabila dalam hati kita tersimpan kemarahan, kepahitan, iri hati, pertengkaran, rasa takut, maka semua hal tersebut akan muncul ke permukaan ketika kita berpuasa. Di awal kita akan berkata bahwa kemarahan tersebut muncul karena rasa lapar dalam diri kita. Namun kemudian kita akan menyadari bahwa sesungguhnya hal tersebut roh-roh amarah yang ada di dalam diri kita. Pemahaman tersebut akan membawa sukacita di dalam diri kita karena kita akan mengalami kesembuhan yang tersedia melalui kuasa Kristus. Puasa akan menopang kita bahwa kehidupan kita ditopang oleh setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Itu yang dikatakan di dalam Matius 4 ayat 4. Makanan tidak dapat menopang kehidupan kita, namun Allah lah yang melakukannya. Oleh sebab itu dalam berpuasa sesungguhnya kita bukan hanya berpantang dari makan dan minuman, namun berpesta di dalam firman Tuhan. Sebagai contoh, ketika murid-murid Yesus datang membawa makanan, Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Penyataan Yesus ini bukanlah suatu metafora, namun realitas yang sesungguhnya. Karena Yesus dikuatkan dan ditopang oleh kuasa Allah. Itulah alasan yang Yesus berikan tentang puasa di dalam Matius 6. Ia berkata agar tidak berwajah muram ketika melakukan puasa, karena sesungguhnya kita sedang bermuram durja. Sebagaimana bangsa Israel di padang gurun dipelihara oleh Allah dengan roti dari sorga, demikian kita dipelihara oleh firman-Nya. Puasa akan menolong kita untuk menjaga keseimbangan di dalam hidup. Ada kalanya dengan mudah kita mengizinkan hal-hal yang tidak hakiki menjadi hal yang utama di dalam hidup kita. Kita dengan cepat mendambakan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita perlukan, bahkan sampai kita diperhamba oleh semuanya itu. Paulus menulis, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Hasrat dan keinginan manusia bagaikan sungai yang cenderung meluap melampaui tepiannya. Puasa menolong agar hasrat keinginan tersebut tetap terjaga pada saluran yang sepatutnya. Itu sebabnya Paulus menulis, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Daud juga menulis demikian, aku menyiksa diriku dengan berpuasa dalam Mazmur 35 ayat 13. Hal itu bukanlah suatu asketisme yang berkelebihan, namun suatu disiplin, dan disiplin itu akan memerdekakan. Yesaya 58 ayat 1-7 ditulis demikian, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepada seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari berkenan kepada Tuhan? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan engkau mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dan dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Doa puasa berarti tidak berpusat kepada diri sendiri, keinginan diri sendiri, atau pergumulan, tetapi kepada Tuhan yang punya kehendak dan keinginan. Doa puasa membawa kita untuk menyamakan pikiran, perasaan, kehendak dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Dengan demikian doa puasa yang memusatkan hidup dan menyatu dengan Tuhan, maka oleh kuasa Tuhanlah yang menyelidiki, menyelisik, menyisir, dan membersihkan dosa yang terselip dalam pikiran, hati, perasaan kita dengan rohnya. Hal-hal yang tidak berkenan kepadanya disingkapkan, dan kuasanya mentahirkan dan memberi kuasa untuk kita dapat meninggalkan keinginan daging dan hidup oleh roh. Roh Kudus bertakhta dan berkuasa atas hidup kita.
dan kita hidup oleh roh, maka roh itulah yang berkuasa melakukan perkara-perkara yang hebat, yang melampaui akal pikiran kita, sehingga mujizat dan perkara-perkara ajaib terjadi, baik di dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan rumah tangga kita. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, pelayanan, pekerjaan, di dalam seluruh aspek hidup. Dan nyata bila kita menyerahkan diri dan memusatkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan semata, kita akan melihat, menikmati, dan menyatakan kuasa Tuhan bila kita menyerahkan hidup ini di dalam penguasaan Allah sendiri. Puasa adalah keprihatinan rohani dan penaklukan diri kepada Tuhan. Kita membiarkan Allah menelisik karang-karang penghalang, yaitu keinginan diri sendiri, keegoisan, kedagingan, untuk dikerat, dibersihkan, diamputasi, dipotong, dimatikan, sehingga Tuhan dengan leluasa bekerja di dalam hidup kita. Dan salah satu penaklukan diri itu adalah melalui doa puasa. Itu sebabnya bila kita menaklukkan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan dengan segala apa yang kita punya, dan pusat kita dalam berpuasa adalah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berada di depan kita untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Kita akan melihat, menikmati, dan menyatakan kuasa Tuhan bila kita menyerahkan hidup ini di dalam penguasaan Allah sendiri. Puasa adalah keprihatinan rohani dan penaklukan diri kepada Tuhan. Ketika kita menaklukkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasanya di dalam diri kita dan melalui kita. Ketika kita menaklukkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam diri kita dan melalui kita. Sebagaimana Yesus menaklukkan dirinya kepada kehendak Allah Bapa, sampai ia mati disalib, dikubur, dan 3 hari kemudian ia bangkit, dan segala kuasa di sorga, di bumi diberikan kepadanya. Itu yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Puasa mendatangkan kuasa. Sebagaimana yang dimaksud oleh firman Tuhan yang datang kepada Yesaya, yang dituliskannya dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kuasa Allah termanifestasi melalui diri kita dalam perkataan, tindakan, bahkan sikap kita. Perkataan kita tidak sekedar bicara, tetapi perkataan yang penuh kuasa dari Tuhan yang membebaskan, memerdekakan, mengubah hidup dari kesia-siaan menjadi hidup yang bermakna oleh kebenaran. Doa puasa mendatangkan kuasa Tuhan, membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Orang yang terbelenggu oleh kekejaman, kejahatan, keangkaraan, kedurjanaan, kebengisan, kebiadaban, kebrutalan, keganasan, ketidakadilan, kezaliman, onar, loba, rakus, serakah, tamak, dan lain sebagainya dapat dimerdekakan. Hati yang penuh belas kasihan. Hal ini bukan didorong oleh karena kasihan yang datangnya dari keadaan semata-mata, tetapi Tuhan yang menaruhnya di dalam hati untuk mengasihi dan bertindak menolong mereka yang teraniaya, orang miskin, dan membantu orang-orang yang lemah. Puasa mendatangkan kuasa Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan segala sakit penyakit, baik sakit jasmani, jiwa maupun roh. Immanuel,
Tuhan Yesus memberkati. Setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Come on. Gunung menghadap setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah engkau tuh diberkati, keluar masukmu dilindungi dan dijagai oleh karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Nya. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan membentengi engkau dan memproteksi engkau. Tuhan memberi engkau terbaik dengan anugerah-Nya sempurna. Diberkatilah engkau, apa saja yang engkau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Biarlah engkau terima berkat besar di dalam nama Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam kehendak dan kebenaran-Nya. Di dalam nama Yesus yang terima berkat katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuatku, kau iman.